Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ketiga begitu seterusnya sampai ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat 2 sampai 12. LI memberi judul perikop Iman dan Hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke Engkau dengan seluruh kerendahan hati kami, untuk kami boleh memahami firman yang barusan kami baca. Kami ingin belajar bagaimana kami menghadapi tantangan-tantangan kehidupan di tengah apapun aktivitas tanggung jawab yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan. Dan biarlah firman ini hidup dalam hati kami, kuasa Roh Kudus membantu kami, dan kasih Tuhan membuat kami menyadari, merasakan apa yang ingin Tuhan sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, sekali lagi saya ingin menyambut Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, luar biasa. Tapi mari kita jujur sebentar Bapak Ibu ya. Ketika kita bilang luar biasa, wah, apakah jawaban itu adalah sesuatu yang benar-benar jujur dari hati kita? Kita menjawab luar biasa. Apakah benar nih semua orang di ruangan ini hatinya lagi luar biasa nih, atau kabarnya lagi luar biasa nih? Amin. Amin. Gak salah memang jawab begitu Bapak Ibu. Tapi kan jujur saja ini ya, dalam kenyataan kita, dalam satu kejujuran hati yang apa adanya. Kan seringkali jawaban itu luar biasa itu kan untuk cari aman. Karena belum tentu kita luar biasa hari ini, bukan? Itu bukan jawaban yang jujur, tapi sekedar cari aman. Tapi itu nggak masalah, wajar. Kita ini orang Indonesia, bukan? Budaya nggak enakan itu kan, ya begitulah kehidupan kita ya sebagai orang Asia, sebagai orang Indonesia, budaya yang nggak enakan itu kental sekali. Kita nggak mau membuat suasana itu jadi kikuk gitu kan. Jadi kalau ada yang tanya misalnya, Pak, apa kabar? Ya kita mungkin akan menjawab luar biasa atau kabar saya baik. Kan kita jarang jawab orang waktu ditanya apa kabar, kita kan jarang banget jawab, saya lagi susah Pak, gitu kan. Apa kabar? Oh, kabar saya, oh kosong, hati saya lagi kosong Pak. Dompet saya apalagi tipis Pak, gitu kan. Apa kabar? Oh, pikiran saya lagi kacau. Kalau kita jawab begitu kan kikuk ya. Situasinya kan Bapak Ibu gak enak gitu ya. Jadi kita pun bingung mau jawab apa kalau orang tanya apa kabar. Dan kita suka jawab singkat, padat, luar biasa gitu kan. Luar biasa. Tapi sebenarnya di balik jawaban itu ada banyak cerita yang kita simpan rapat-rapat.
Barangkali ada yang minggu lalu kerjaannya berantakan. Barangkali ada yang sedang menghadapi tantangan di bisnisnya, seret gitu kan. Barangkali ada yang menghadapi suatu keributan dengan pasangannya. Bahkan mungkin sebelum berangkat ke gereja ini habis cekcok barangkali. Barangkali ada yang mungkin menghadapi masalah kesehatan, cek ke dokter, vonis dokter mengerikan. Tapi kemudian mungkin kita harus menjawab luar biasa gitu kan. Karena kita nggak mau suasana jadi kikuk. Atau barangkali ada anak muda, mungkin anak sekolah, saya lihat beberapa dari kita anak muda yang lagi mikirin ke depan tuntutan orang tua nih. Oh, orang tua mau saya jadi ini suatu hari nanti. Orang tua membandingkan saya dengan anak ini gitu kan. Kemudian dia merasa tertekan, dia merasa gagal, dia merasa kesepian, dia merasa takut. Tapi ketika orang tanya apa kabar dek gitu kan, dia harus menjawab kabar saya baik pak, luar biasa. Inilah tantangannya Bapak Ibu. Kita itu di dalam kehidupan sebagai orang Kristen, kita tuh seringkali juga dituntut harus tampil kuat. Orang Kristen harus tampil kuat gitu ya. Di luar kamu harus tunjukin tuh bahwa kamu adalah orang yang kuat. Padahal tuh sebenarnya aslinya kita kan rapuh ya Bapak Ibu. Dan itu yang membuat kita capek gitu ya. Kita udah harus menjalani hidup yang penuh perjuangan. Di sisi lain kita juga harus tampil kuat, pura-pura kuat di luar. Saudara, waktu tadi kita baca teks Alkitab, kita melihat bahwa di zaman jemaat di mana Yakobus menyampaikan pesan itu, mereka juga mengalami hal yang sama. Mereka tersebar di mana-mana, mereka hidup sebagai minoritas, mereka ditekan, mereka sering ditindas sama orang kaya gitu ya. Jadi mereka semua orang-orang di tengah kehidupan jemaat hari itu bukan orang-orang hebat yang luar biasa, mungkin ada beberapa yang hebat, tapi di dalam Alkitab penekanan yang besar tentang orang-orang yang hari itu menjadi pengikut Kristus adalah para minoritas yang miskin. Dan mereka ditekan oleh orang kaya di sana. Dan ketika bicara tentang orang kaya, jangan tersinggung Bapak Ibu itu ya. Dia tidak sedang bicara tentang semua orang kaya gitu, tapi dia sedang bicara tentang orang-orang yang enggak percaya Yesus dan kemudian menikmati kompromi atau kecurangan ekonomi hari itu. Jadi, Bapak Saudara, mari kita perhatikan ini. Di luar mereka berusaha tampak baik-baik saja nih orang-orang Kristen. Di luar gitu ya. Kelihatannya kita harus tampil luar biasa, hadir di gereja, ibadah, doa. Tapi Yakobus tahu dalam hati mereka, banyak di antara mereka yang hatinya lagi rapuh, hatinya lagi goyah. Mereka seperti ombak laut yang diombang-ambingkan angin. Di luar kelihatannya stabil, tapi sebenarnya hatinya banyak guncangan, hidupnya gak stabil gitu ya. Bayangin rasanya. Kalau kita bayangin itu gambarannya, mereka itu hari ini kerja keras, besok ditindas, gitu Bapak Ibu. Kalau kita belajar tuh tentang survei perjanjian baru ya mengenai kehidupan orang-orang Kristen, apalagi zamannya Yakobus, mereka itu begitu tertekan. Memang enggak dipenjara langsung gitu ya, kamu Kristen enggak langsung dipenjara kayak zaman-zaman beberapa kaisar gitu. Tapi mereka itu dicemooh, ditekan karena mau percaya Yesus. Barangkali mereka lagi jualan di pasar nih, terus mereka ditipu pembeli. Mereka mau lapor sama siapa? Wong pemerintah nggak peduli sama mereka. Nggak ada yang membela orang Kristen hari itu. Ditipu ya ditipu aja sudah, ditindas ya ditindas aja sudah. Coba bayangin, bisa nggak mereka berkata luar biasa tentang kabar mereka? Barangkali mereka hari ini doa, datang ke gereja bersama-sama dengan umat. Tapi ketika mereka harus kembali ke kehidupan nyata, mereka dibully karena Yesus. Saudara, kalau kita hidup di zaman kayak gini, coba deh, apa yang akan kita lakukan? Iman kita mungkin akan runtuh kan Bapak Ibu? Kuat gak kita menghadapi kondisi-kondisi kayak gitu?
Makanya Yakobus bilang, anggaplah sebagai suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Lah ini menarik nih. Loh tadi kan kayaknya Pak Samuel sampaikan suatu penjabaran atau penggambaran yang menyakitkan, menyusahkan. Tapi kok tiba-tiba Yakobus suruh anggaplah sebagai suatu sukacita. Lo kok bisa sukacita di tengah pencobaan? Kan gak masuk akal gitu kan. Wajar kalau kita ngerasa ini nggak logis nih, orang lagi menderita kok disuruh sukacita. Tapi Bapak Ibu Saudara, Yakobus langsung menyambung kalimatnya. Kalau di ayat 5 di situ ya, kalau kita parafrase, dia bilang begini, kalau nggak sanggup, minta hikmat dari Tuhan. Jadi kita harus bersukacita di tengah pencobaan, tapi kalau nggak sanggup, ngapain Bapak Ibu? Lari dari Tuhan, nyerah? Enggak, minta hikmat dari Tuhan. Karena dengan hikmat itu kita bisa melihat penderitaan bukan sebagai suatu kesialan. Penderitaan itu bukan kutukan, tapi itu proses pembentukan gitu. Masalahnya Yakobus juga tahu kelemahan kita. Kita ada dibilangin tuh ya, minta hikmat dari Tuhan, minta hikmat dari Tuhan, doa. Gitu kan? Tapi kan kelemahan kita tahu harus doa, kita tahu harus minta hikmat dari Tuhan. Tapi waktu kita doa, emang kita bisa doa dengan fokus. Waktu kita lagi merasa kelaparan, emang kita bisa doa dengan fokus. Waktu kita lagi menghadapi tantangan dalam rumah tangga, emang kita bisa doa dengan fokus. Kalau kita kaitkan ke jemaat hari itu, emang mereka bisa fokus waktu mereka harus menghadapi cercaan tetangga-tetangganya tentang iman mereka. Emang mereka bisa fokus? Dan Yakobus tahu itu. Makanya Yakobus sebut mereka itu orang-orang yang apa tadi Bapak Ibu di situ? Orang yang bimbang. Bimbang hatinya. Bimbang. Mendua, bahasa kasarnya nih, mulutnya bilang percaya, amin, haleluya, tapi hatinya bilang masa iya sih gitu, masa iya sih. Barangkali mungkin Yakobus pernah berkhotbah di sana, barangkali Yakobus sudah menyampaikan hal yang sama, mungkin mereka akan berkata iya puji Tuhan Pak Yakobus, tapi hati mereka bilang masa iya sih Pak gitu. Jadi krisis yang Yakobus angkat ini, situasi ini Bapak Ibu, ini nyata. Dan kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, situasinya di sini adalah kita bisa terlihat luar biasa tampilan luarnya. Kita bisa tersenyum, kita bisa terlihat hebat, kuat. Tapi kenyataannya hati kita gampang goyah, rapuh, banyak pikiran, stres. Gitu ya. Dan ternyata tantangan kita kan gak kalah pelik hari ini. Bedanya kalau mereka di zaman diaspora dulu, kan mereka ditekan terang-terangan tuh. Mereka jadi orang miskin, mereka jadi orang minoritas, mereka ditindas. Nah, mungkin kita gak se-ekstrim itu. Gitu ya Bapak Ibu. Kita hidup di dalam situasi yang ditekan juga memang. Tapi mungkin kita gak seperti itu gambarannya. Kita hidup di dalam ironi. Di satu sisi kita hidup di zaman yang kayaknya gampang banget. Itu menyamankan kita, gak menekan kita. Semuanya serba praktis, ada teknologi, ada smartphone, ada apapun yang menggampangkan kita, semuanya bisa instan gitu ya. Semuanya bisa instan, bisa dengar khotbah kapan aja. Kita suka cari yang instan. Dan kita punya gereja yang nyaman hari ini. Gedung yang nyaman. Ada musik. Dan kita tahu harusnya kita imannya lebih gampang bertumbuh, ya kan? Mereka hidup di tengah tekanan Bapak Ibu. Tapi coba lihat, imannya bertumbuh. Kita hidupnya hari ini nyaman loh dibanding mereka. Tapi pertanyaannya apakah iman kita 2 kali lipat lebih kuat dari mereka? Nah, itu pertanyaan besar buat kita. Kenyataannya Bapak Ibu, faktanya nih, banyak orang Kristen hari ini justru makin rapuh, makin gampang ngomong, dikit-dikit ninggalin Tuhan lah, dikit-dikit males persekutuan lah,
Dikit-dikit males ikut terlibat di dalam kerohanian lah. Gitu kan Bapak Ibu? Kita gampang goyah. Kalau misalnya waktu doa selama sebulan fokus tapi nggak dijawab-jawab, kita goyah langsung. Kita langsung gampang kecewa. Waktu pelayanan kita nggak dihargai, kita langsung milih hengkang. Kita malas ibadah. Kalau misalnya lihat hujan turun, udah minggu depan aja atau live streaming aja. Gitu kan Bapak Ibu? Kita bisa posting mungkin apapun yang kelihatannya rohani, tapi coba lihat di rumah. Siapa di sini di antara kita yang mudah mengendalikan amarah? Semuanya kan kita tuh tampilannya wah di luar, tapi kita tuh gampang sekali, rapuh sekali, tergerus imannya, lemah imannya. Ini ironinya. Dulu orang Kristen itu diuji, dianiaya, dipenjara, dipukul, bahkan dibunuh. Tapi puji Tuhannya banyak yang teguh sampai mati itu mereka. Kalau mereka nggak teguh sampai mati, kita hari ini mungkin barangkali di Indonesia belum mendengar Injil. Tapi lewat keteguhan mereka, Tuhan memberitakan Injil sampai Indonesia hari ini. Sekarang kita diuji dengan kenyamanan. Bagaimana Bapak Ibu? Kita kadang-kadang gara-gara bosan, gara-gara kesulitan dikit, langsung males percaya sama Tuhan. Lihat di sekitar kita kan Bapak Ibu. Barangkali kita pun tahu fenomenanya. Orang-orang terdekat kita buka Instagram, mereka kelihatannya wah senang sekali. Barangkali pun mungkin liburan tiap minggu. Tapi ternyata hidupnya penuh dengan depresi. Tiba-tiba kita nggak jarang kan mendengar ada berita bunuh diri. Padahal bulan lalu kita lihat lagi liburan gitu kan. Coba Bapak Ibu. Karena dia capek hidup dengan topeng. Itulah faktanya hari ini. Orang suka hidup dengan tampilan baik-baik saja. Seringkali ternyata di dalam hidupnya dia rapuh. Contohnya yang pernah masuk berita internasional tuh, kalau Bapak Ibu tahu Robin Williams. Robin Williams itu komedian nih, pelawak gitu kan. Pinter ngelucu, tapi ternyata hidupnya nggak lucu Bapak Ibu. Hidupnya pelik. Kemudian orang lihat nih, hidupnya penuh tawa, pasti bahagia. Tapi kalau Bapak Ibu buka berita tuh ya di balik layar, dia mengakhiri hidupnya sendiri. Depresi, bunuh diri Bapak Ibu. Semua terkejut mendengarnya. Coba. Kemudian Anthony Bourdain. Bapak Ibu boleh lihat juga itu siapa orang. Dia tuh chef, dia presenter terkenal. Kita bisa lihat ya. Pasti kemana-mana famous tuh orang terkenal, dihormati di mana-mana. Jalan-jalan pasti namanya juga chef gitu ya, diundang ke sana kemari untuk menikmati hidangan-hidangan lokal gitu ya, belajar tentang sesuatu makanan itu udah pasti. Enak nggak? Enjoy nggak hidup kayak gitu Bapak Ibu? Enjoy nggak? Enjoy. Tapi dikejutkan lagi itu berita internasional. Anthony Bourdain tadi bunuh diri. Ini ironi kan? Ironi kan Bapak Ibu? Orang lihat nih mereka ini luar biasa tuh. Tapi ternyata rapuh di dalam. Mereka punya segalanya tuh kelihatannya. Tapi ternyata mereka kehilangan pegangan. Itulah yang Yakobus tadi bilang maksud di Yakobus 1:10-11. Orang kaya akan lenyap seperti bunga rumput. Dari luar mereka tampak indah, tapi ketika mereka mengandalkan keindahan dari kekayaannya, udah layu, rontok, hancur sudah. Mari kita jujur Bapak Saudara. Mungkin kita nggak se-famous, nggak setenar atau nggak sekaya Anthony Bourdain atau Robin Williams. Tapi barangkali kita pun adalah orang-orang Kristen yang kelihatannya tampil hebat di luar, cuman mungkin rapuh di dalam hati kita. Inilah krisis kita. Iman kita gampang goyah. Kita bisa terlihat luar biasa di luar, tapi mungkin hati kita rapuh. Dan kalau kita biarin terus kayak gitu, Yakobus bilang tadi seperti ombak laut yang terus diguncang angin, gak pernah tenang. Kita gak bisa berdiri kokoh di dalam kehidupan ini. Dan inilah situasinya Bapak Ibu.
Pertumbuhan rohani itu banyak tantangannya kan? Pertumbuhan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan kita itu, pertumbuhan rohani itu banyak hambatan dan harus kita hadapi. Jadi jangan berpikir saya jadi orang Kristen, saya ingin bertumbuh secara rohani, maka ketika udah percaya Tuhan Yesus mau bertumbuh secara rohani, mau bertumbuh relasinya sama Tuhan, maka semua jalan dimudahkan. Itu kan sering jadi narasinya, ya kan? Mau percaya Yesus, mau percaya Tuhan, jadi orang yang kudus, nanti semua dimudahkan. Satu narasi yang membuat kita ilusi, Bapak Ibu. Kalau kita mau jadi orang Kristen, ini orang Kristen Bapak Ibu, mau ikut Yesus, mau ngejalani pertumbuhan rohani, jangan pikir kita kayak lagi naik mobil di jalan tol. Tantangannya banyak. Ada godaan yang harus kita hadapi. Cobaannya banyak. Bahkan mungkin kita harus menghadapi cobaan dari diri kita. Kita jadi harus menghadapi godaan untuk pakai topeng kemunafikan kita, kemudian tampil apa adanya. Itu pun adalah tugas kita jadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen yang tampil apa adanya karena percaya Yesus. Menampilkan Yesus apa adanya, bukan untuk mencari keuntungan sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini pertanyaan penting bagi kita. Bagaimana kita menghadapi tantangan-tantangan itu? Saudara, makanya tadi Yakobus bilang di ayat 5. Jika ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah. Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dia tidak membangkit-bangkit, maka hal itu diberikan kepadanya. Yakobus tahu siapa kita gampang goyah, kita gampang cemas, kita gampang kehilangan arah, kita gampang takut dan kemudian jatuh kalau ada cobaan. Yakobus di sini menekankan bukan jadi orang yang kuat dengan kekuatan sendiri, tapi dia bilang tadi apa Bapak Ibu? Kalau dicobai, kalau digodai, kalau menghadapi tantangan iman, ngapain Bapak Ibu? Minta hikmat. Minta hikmat. Nah, Bapak Saudara, kita akan melihat di sini. Hikmat ini bukan soal pinter. Nah, kita kadang-kadang suka berpikir hikmat itu kita harus tahu isi Alkitab, bukan. Kita harus baca Alkitab, betul. Nanti kita akan lihat bahwa hikmat itu bicara tentang kita belajar dan memahami kehendak Tuhan. Tapi hikmat itu bukan soal pengetahuan. Hikmat itu adalah kemampuan kita untuk menilai segala sesuatu dari sudut pandangnya Allah. Hikmat itu bicara tentang bagaimana kita melihat perspektif kekekalan, bukan perspektif hari ini doang. Jadi kita diajak untuk melihat rasa sakit tuh, penderitaan tuh yang kita alami hari ini, itu jangan dipandang dari sisi hari ini saja. Tapi kita diajar dengan hikmat Tuhan untuk melihat bagaimana Allah mengerjakan rasa sakit kita untuk kebaikan di masa depan. Inilah yang buat Yakobus berkata, ujian iman menghasilkan ketekunan. Ketekunan membawa kita kepada kedewasaan. Saya gambarkan dalam ilustrasi nih Bapak Ibu ya. Bayangin kita lagi nonton film. Kita mungkin sering dengar ini. Nah, kita bayangin kita lagi nonton film gitu kan. Kemudian kita masuk di tengah film. Kan kita kalau nonton film kita suka bingung ya. Kok tokoh utamanya hampir mati. Bahkan kadang-kadang nih ada film-film action yang agak nyentrik ya. Nanti tokoh utamanya mati itu kelihatannya. Tapi terus tiba-tiba ya kita nggak nyangka gitu ya. Di depan sana di akhir cerita dia jadi apa gitu kan. Kita melihat bahwa tokoh utama menderita. Bahkan mungkin kita ngeliat tokoh utamanya mati. Kok sepertinya yang jahat yang menang. Kita kadang-kadang bingung dengan cerita film. Kalau kita cuma sampai di tengah. Kadang-kadang kita kalau nonton begitu, gak selesai filmnya, kita akan punya kesan, cerita ini kacau. Film ini gak bener. Kenapa? Masa gak ada ending yang indah? Kadang-kadang gitu. Masa gak ada kesimpulan yang indah? Tokoh utamanya gak jelas dijelaskan gimana, kok tiba-tiba mati gitu kan kadang-kadang kan. Saudara, kalau kita menonton film, melihat cerita dari tengahnya aja, dari penderitaannya aja, tapi kita nggak lihat keseluruhannya, kita akan merasa itu cerita yang nggak masuk akal.
Tapi kalau orang yang udah nonton sampai habis, ada alur kisah yang dia lihat. Barangkali mungkin di awal film atau di tengah, tokoh utamanya mati. Tapi ternyata kematian di tengah tadi, penderitaan yang dialami tadi, itu membuat film tadi menarik. Sesuatu yang membuat kita memahami arah filmnya. Dan ternyata di akhir kita lihat, ternyata dengan cara-caranya gitu ya, dia kemudian hidup ternyata. Oh ternyata bukan dia yang mati, itu tokoh lain gitu kan. Kadang-kadang ada intrik-intrik dalam film. Jadi Bapak Saudara, penderitaan yang ada di film, di pertengahan atau di awal film itu semua menjadi bagian kita untuk memahami cerita. Jadi kalau kita lihat hari ini, penderitaan itu mengerikan buat kita. Dan kita berhenti mengenal Tuhan cuman dari penderitaan hari ini. Itu gak adil, itu gak tepat. Hidup kita ini persis kayak film. Hikmat Tuhan itu membuat kita memahami bahwa Tuhan itu punya skenario sampai akhir. Jadi kalau kita mau lihat ceritanya Tuhan sampai akhir, setia sama Tuhan sampai akhir. Dan lihat bagaimana semua rencana penderitaan yang kita alami hari ini ternyata itu untuk mendatangkan kebaikan. Amin Bapak Ibu. Dan kita tahu, kita udah dapat bocorannya nih. Coba kita buka Alkitab, kita lihat. Yang menang dalam cerita hidup ini siapa Bapak Ibu? Pemenang dalam hidup ini siapa? Dalam kisah panjang ini pemenangnya siapa? Tuhan. Kalau kita baca ya kita tahu kan, kita dikasih bocoran tuh. Dia akan datang dengan kemuliaannya. Jadi tugas kita adalah menikmati cerita itu sampai akhir. Dan kita bisa memahami cerita itu cuman dari perspektifnya Tuhan, dari sudut pandangnya Tuhan. Disitulah tadi Yakobus berkata, mintalah dengan iman, jangan bimbang sama sekali. Orang bimbang itu seperti gelombang laut diombang-ambingkan angin. Jadi kalau kita mau punya perspektifnya Tuhan, kalau kita mau melihat kehidupan ini dengan sudut pandangnya Tuhan, kalau kita mau melihat cerita besarnya Tuhan dari Alkitab, kita harus punya iman sama Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, baca Alkitab, pahami masa depan kita. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Kalau kita nggak begitu, kita akan mudah goyah. Karena Allah itu di satu sisi, tadi dikatakan, dia memberikan dengan murah hati, dia nggak membangkit-bangkit. Tapi kita itu kan mudah ragu. Kita itu mudah tarik ulur, kita itu gampang mendua hati. Jadi kalau kita nggak punya pegangan yang namanya iman, kita akan baca Alkitab pun dengan sesuatu yang nggak kita pahami. Kita nggak ngerti, kita nggak menikmati. Iman kita sama Yesus bahwa dia akan datang, dia akan menang, itu akan menolong kita untuk baca Alkitab dengan cara yang lebih baik. Dan kita akan mengerti, oh ternyata masa depanku ini. Maka Yakobus bilang masalahnya bukan di Allah Bapak Ibu. Jadi masalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan pertumbuhan kita, itu bukan tentang Allah yang gak mampu menguatkan kita. Tapi ini tentang masalah hati kita. Hati kita tuh gampang gak stabil, dan kita butuh hikmat dari Tuhan. Jadi Bapak Saudara, hubungan kita itu kuat kalau kita selalu pegang iman dari Tuhan. Dan kita nggak diminta jadi orang yang tahan banting, kita nggak diminta jadi orang yang hebat dalam menjalani kehidupan ini gitu ya. Tapi prinsip yang ditekankan di sini adalah pegang iman dalam Yesus dan minta hikmat melalui perenungan firman Tuhan. Pahami kisah besar yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Saudara, inilah yang menjadi penekanan kita. Bahwa jika ada yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Allah. Dan mintalah dengan iman tanpa bimbang. Mintalah hikmat sama Tuhan. Dan mintalah dengan iman tanpa bimbang. Baca Alkitab pakai iman. Jangan semaunya kita. Dan ketika kita baca Alkitab untuk memahami kehendak Tuhan, datanglah
dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan kita hikmat untuk memahami rencananya. Amin Bapak Ibu. Kadang-kadang kan kita suka membaca Alkitab atau ingin belajar hikmat Tuhan semaunya kita. Kita belajar, kita buka Alkitab, kita baca untuk sekedar nenangin hati kita hari itu tanpa paham rencana Tuhan kan. Nah, kita buka Alkitab dengan iman, artinya kita belajar, Tuhan apa sih rencanamu buatku hari ini? Kenapa engkau mengizinkan penderitaan itu terjadi padaku? Dan coba lihat apa yang ingin Tuhan sampaikan tentang masa depan kita. Maka Bapak Saudara, mintalah dengan iman. Menghadapi tantangan hidup harus dengan hikmat Tuhan. Datang ke Tuhan dan datanglah dengan iman. Maka pertama-tama apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang ingin menghadapi tantangan hidup ini? Pertama-tama kita harus berhenti pura-pura kuat. Jangan pura-pura jadi Superman Bapak Ibu. Mari kita jadi orang yang datang ke Tuhan apa adanya. Kalau kita mungkin gak bisa datang ke manusia, kita gak punya teman untuk menceritakan tentang tantangan iman kita, selalu ada Tuhan yang membuka dirinya untuk kepadanya kita melihat rencana Bapa dalam penderitaan kita. Katakan, Tuhan aku lemah, aku bingung, aku gak sanggup. Datang dengan kesungguhan, jangan berpikir saya lagi ngomong sendiri nih gitu. Kadang-kadang orang itu datang ke Tuhan dengan bimbang dan berpikir dia lagi ngoceh sendiri kan Bapak Ibu. Saya lagi ngomong apa nih gitu kan. Oh enggak Bapak Ibu, Anda sedang ngomong sama Tuhan. Dan datanglah dengan penuh iman. Minta Tuhan kasih hikmat tentang masa depan kita, tentang apa yang dia rencanakan dalam hidup kita. Kedua Bapak Ibu, kalau kita sudah benar-benar belajar hikmat Tuhan, yuk kita latih. Kita latih hikmat itu. Kita pakai hikmat Tuhan. Jangan cuma diterima, mau dibelajari doang, tapi gak mau dipakai hikmat Tuhan itu. Misalnya, bagaimana kita memakai hikmat Tuhan? Gampang. Misalnya, waktu kita menghadapi konflik rumah tangga, misalnya contohnya, hikmat Tuhan itu selalu pasti menolong kita untuk mikir dulu. Ya kan? Mikir dulu baru bereaksi, gitu kan? Bukan bereaksi dulu baru mikir. Kacau sudah rumah tangganya jadinya. Mikir dulu baru bereaksi. Gak gampang emosi, gak gampang marah-marah. Melihat perspektif kasih Tuhan, bukan perspektif emosi manusia. Hikmat dari Tuhan kemudian akan membuat kita mampu bertanya, bagaimana Tuhan memandang pasangan saya, ya kan Bapak Ibu? Hikmat dari Tuhan juga akan menolong kita untuk melihat jalan terbaik apa nih untuk membangun relasi. Atau mungkin waktu di kantor gitu, di tempat kerjaan kita. Kita barangkali ditekan target-target, kita ditekan oleh tuntutan-tuntutan, kita capek dan sebagainya. Hikmat Tuhan akan membuat kita berkata, berkat dan panggilan Tuhan itu di tangannya, bukan di tangan manusia. Gitu ya. Jadi kita harus bekerja dengan menikmati semua itu karena kita sedang melayani Tuhan lewat kebaikan kita. Mengerjakan hal-hal yang membantu orang lain, bukan dari situ. Dan kemudian kalau kita iri melihat rekan yang lebih maju gitu kan, kita pun akan melihat, oh semua ini adalah dari Tuhan, bukan dari manusia. Jadi kalau saya bekerja dengan setia, itu saya melayani Tuhan, maka kita gak perlu iri. Kemudian misalnya kalau kita menghadapi penderitaan Bapak Ibu, hikmat dari Tuhan akan menolong kita bahwa semua penderitaan itu bukan akhir dari segalanya. Penderitaan itu akan membuat kita melihat bahwa pembentukan nih sesuatu yang menolong kita untuk makin dekat sama Tuhan. Misalnya seorang wanita namanya Joni Eareckson Tada. Eareckson hari itu masih remaja, kemudian dia punya mimpi yang besar dan suatu hari karena hobinya dalam olahraga lompat indah, dia lompat ke air, kemudian naas sekali hari itu Bapak Ibu. Lumpuh badannya dari leher ke seluruh tubuhnya. Dia nggak bisa ngapa-ngapain dan
Wajar kalau awalnya dia merasa hancur. Dan dia mengaku dalam tulisannya, dia bilang dia berbulan-bulan minta Tuhan untuk ambil saja nyawanya. Dan jawaban Tuhan gak langsung spektakuler datang dari langit. Enggak. Perlahan-lahan dia alami relasi dengan Tuhan. Dan Tuhan menjawab doanya dengan apa Bapak Ibu? Dengan mengubah sudut pandangnya. Perlahan-lahan dia melihat semua ini dari rencananya Tuhan. Dan puji Tuhan, dari kursi roda dia melihat bahwa penderitaan itu bukan kutukan. Dia jatuh ke bawah dan jadi lumpuh, itu bukan kutukan, itu bukan kesialan. Walaupun memang ada kesalahan yang dia lakukan. Tapi Tuhan mengizinkan itu bukan sebagai suatu kutukan. Bagi dia itu kayak ruang kelas. Nah, dia bilang begini, penderitaan adalah buku pelajaran yang mengajarkan siapa dirinya. Penderitaan itu kayak ruang kelas, mengajarkannya siapa Allah. Dalam kondisi seperti itu, dia menemukan siapa dirinya. Dan dalam kondisi itu, dia melihat siapa Allah yang berkuasa. Nah, ketika dia makin sadar siapa Allah, perlahan-lahan Tuhan membuka pelayanan yang besar untuknya. Dan hari ini, catatan sejarah mencatat bahwa dia menjadi seorang pelayan yang melayani para penyandang disabilitas di seluruh dunia. Jadi saudara, kalau kita tarik ke kehidupan kita, jangan tunggu sampai kecelakaan besar dulu baru kita melihat sudut pandangnya Tuhan. Seringkali kayak gitu kan, tunggu dapat kecelakaan besar dulu jeder gitu, baru kita lihat, oh Tuhan punya rencana indah. Terlambat Bapak Ibu. Walaupun memang kita tahu kadang-kadang itu cara Tuhan untuk melihat sudut pandangnya Allah. Tapi marilah kita hari ini, kita yang masih dalam kondisi baik-baik saja ini, mari kita belajar untuk melihat sudut pandangnya Allah dengan hikmat waktu kita belajar firman Tuhan, dengan iman. Mari kita saat kita merasa goyah, kita hampir menyerah, waktu iman kita hampir terasa kering, yuk kita segera ambil langkah. Mari berdoa dengan iman, baca firman, minta hikmat. Amin Bapak Ibu. Itu langkah-langkahnya menghadapi tantangan hidup kita, menghadapi tantangan pertumbuhan rohani kita. Ragu, kacau hatinya, berdoa, datang ke Tuhan dengan iman, buka Alkitab, minta hikmat, lihat apa yang Tuhan akan berikan untuk kita pahami dalam hidup kita. Mungkin gak langsung sekejap, instan langsung paham. Tapi nikmatilah prosesnya dalam ibadah, persekutuan, dan perenungan pribadi kita. Jadi jangan biarkan pencobaan membuat kita goyah Bapak Ibu. Jadilah diri kita sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mari jadikan setiap tantangan sebagai kesempatan bertumbuh untuk makin dekat dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, inilah kami. Dengan hikmat dari Tuhan kami ingin memahami firman hari ini. Kami ingin belajar bagaimana kami menghadapi tantangan hidup kami. Hari ini dengan keunikan masalah kami masing-masing, kami mohon Tuhan membukakan jalan untuk apa yang harus kami lakukan. Tapi terlebih dari itu Tuhan, biarlah kami terpanggil untuk selalu datang ke Tuhan di dalam persekutuan pribadi kami. Biarlah firman Tuhan yang kami baca itu bisa kami mengerti sebagai rencana indah Tuhan. Apapun itu Tuhan, bantu kami untuk mengerti isi firman-Mu. Dan kiranya Tuhan, kami boleh menikmati apa yang menjadi rencana indah di masa depan. Siapkan kami Tuhan untuk menghadapi rencana indah Tuhan. Dan biarlah iman itu menguatkan kami. Iman tentang Yesus yang sudah menang dan memenangkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.